Welcome back guys di Holy Pep Talk punya Komsos Leo Agung. Kita sebagai host pertama saya Benedictus Brandon Prakoso. Ada teman saya. Ya, udah kenal lah ya. Iya, masih pengen disebut sayang juga sampai sekarang. Mohon yang ingin boleh dikontak. Udah kenal lah ya. Kita masih ngomongin sayang nih Bang. di sini. 0000. Ya. Lu mau memperkenalkan nama lu nggak? Nggak usah. Oh, udah pada tahu. Oh iya udah deh. Kita balik lagi nih sama dokter-dokter kita yang cantik, ganteng, keren, fenomenal cuy. Fenomenal cuy. Orang yang sama. Masih ada kayak episode kemarin nih. Oke, kemarin nih ada yang kita belum kelar ngobrol nih. Kita mau nanya kalau misalnya orang-orang mau melakukan kegiatan massal tuh gimana? Iya. Oke. Pedoman. Kan Iya. mungkin udah lebih bebas ya, orang mau kumpul dimanapun sekarang udah boleh sebenarnya. Nah, tapi satu hal yang harus diingat, mungkin kita udah sering kali sebut ini ya, Dokter DJ, protokol kesehatan. Iya. Jadi selama mau berkumpul dimanapun itu pastikan gunakan masker, kemudian cuci tangan ya, tiap kali mau melakukan apapun cuci tangan. Habis itu apa lagi ya? Cuci tangan dengan hand sanitizer ya, jadi nggak mungkin bawa keran kemana-mana kan? Jaga jarak. Ya, jaga jarak 1 meter idealnya sih ya, 1 meter. Habis itu menghindari kerumunan, tapi maksudnya karena ini kita mau kegiatan massal, intinya jaga jarak aja satu dengan yang lain, seperti itu, dan mengurangi mobilisasi. Nah tapi kan ya intinya sih 3 yang di awal ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Protokol kesehatan guys. Ya. Word of the episode. Prokes. Prokes. Makanya kita kan sebut terus protokol Yes. kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ini yang paling penting. Iya. Sama ini juga. Semuanya penting jadinya. Nah ini juga kita juga mau nanya nih, kan tadi kemarin ini sempat ngobrolin mengenai kegiatan kita harus olahraga lah gitu ya. Nah itu kegiatan olahraga yang kalau misalnya kita mau di rumah-rumah aja tuh, yang pas banget buat biar sehat lah pokoknya. Kegiatan olahraga mungkin tadi di episode 1 tuh Dokter DJ udah jelasin ya, olahraga yang ideal itu sampai 2 kali denyut jantung normal. Nah karena kita di rumah pasti terbatas ya, yang mau olahraga tenis, bola nggak bisa, basket nggak bisa, jadi di rumah doang. Opsinya apa? Olahraga sebenarnya banyak ya kalau di rumah. Bisa tadi kita bisa yoga, kita bisa aerobik di rumah, kemudian bisa kalau punya YouTube treadmill. guys, YouTube ya kan? YouTube itu banyak. IG live guys, IG live. Sosial media sekarang banyak banget yang ngasih Iya. kelas olahraga gratis yang di rumah, kayak ada yang apa tuh, olahraga yang hit. Iya, Ya kan? aerobik segala macam. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang biasa nge-gym misalkan gitu kan. Nah, itu kan banyak tuh body combat lah, entah apalah itu kan, latihan squat segala macam. Buka lah YouTube-nya. Biasa angkat barbel. Ya, ini ngangkat apa? Jadi Guci orang tua. belanjaan mama. Tekannya lebih tinggi ya? Iya, Tekannya lebih tinggi. Gue takut pecah gitu kan. Denyut nadinya naik 2 kali lipat bukan karena capek. Takut di sana. Karena takut. Gue takut pecah. Gak bener juga. Itu memicu adrenalin parah sih ya. Kacau. Itu bukan 2 kali lipat lagi ya naiknya ya? 4 kali lipat. Iya makanya. Kayak rasanya tuh kayak ngehilangin Tupperware gitu. Wah itu lebih berat lagi cuy. Di atas 4 kali. Kok Tupperware ya? Baiklah. Gak ngerti. Belum kita ngilangin Tupperware. Si sayang curcol kayaknya ya. Si sayang ini curcol kayaknya. Sering ngilangin soalnya. Ngilangin barang. Jadi sering diomelin juga. Aduh. Jadi terus juga ada itu ya, apa namanya, kan di gereja nih banyak yang udah nggak bisa ke gereja karena faktor umur ya. Nah itu kira-kira buat ngasih tahu mereka biar mereka bisa mencegah gitu kan pasti berbeda. Kalau kita kan yang muda-muda yang masih belum di atas umur 59 masih bisa olahraga yang hitungannya berat lah. Kalau misalnya buat mereka itu gimana? Buat menjaga kesehatannya atau ya gitulah. Ya, pada dasarnya sih sama ya cara menjaga kesehatan mau usia berapapun itu, tapi kenapa kita lebih banyak fokus lansia atau usia di atas 60 karena memang komunitasnya kan lebih nggak seoptimal kita nih yang usia-usia dewasa atau usia-usia remaja. Nah, jadi untuk jaga kesehatan sih sebenarnya prinsipnya sama, pasti makan itu harus yang gizi seimbang yang waktu itu sempat kita bahas tuh di episode pertama. Harus ada karbo, harus ada protein, harus ada lemak, vitamin, mineral, itu semua harus ada. Kasih sayang? Nah, itu paling penting banget Wah. itu paling penting banget. With love intinya ya. Oke.
Jadi sedih. Malah jadi sedih. Itu kemudian olahraga, tadi udah kita bahas juga olahraga tuh minimal setengah jam sebenarnya ya. Untuk olahraga itu per hari minimal setengah jam. Nggak mesti yang intensitas berat, yang ringan juga nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting ada olahraga. Habis itu tidurnya itu harus cukup. Tidur cukup tuh berapa jam tuh? 8 jam minimal gitu. 8 jam, kamu berapa jam? Aduh, nggak jangan ditanya. 12 Siang. jam ya? 12 jam. Oh banyak banget ya berarti ya. Wah, itu gue berterima kasih banget cuy, kalau bisa dapat 12 jam cuy. Makanya itu ya. Oh berarti selama ini nggak kurang dari 8 jam ya? Mau tidur 8 jam. Maunya, Mau niatnya. tidur 8 jam, cuma Tapi- tahu-tahu udah ditepok orang tua ya, bangun. Padahal baru nempel ya. Iya, Baru nempel. Apa lagi ya dok? Paling cuma itu aja kalau untuk yang para lansia ya tadi udah dibilangin sama dokter Jo olahraganya nggak perlu yang ngehit banget ya, paling ya jogging biasa kan dari blok 1 ke blok berapa gitu kan. Yang penting happy. Kalau lansia tuh yang penting mereka happy. Kalau happy kan pasti kan nggak ada keluhan sama sekali ya, pasti itu. Makanya buat orang tua seneng ya. Buat orang tua seneng ya. Olahraga, Iya. tidur yang cukup. Tidak bisa dibarengin nih. Nggak bisa. Nggak boleh tidur sambil olahraga, nggak boleh nih. Jadinya Olahraganya dalam mimpi. Berlarinya berat tuh cuy. Tidurnya pakai baju olahraga kan? bisa. Kayak gue. Keren loh. Bisa. Izin dulu mau olahraga, tidur. Larinya begini kan. Terus kalau misalnya yang buat anak-anak, kan ada orang tua yang punya anak yang masih kecil-kecil gitu lah ya. Itu kegiatan apa sih yang bisa dilakukan orang tuanya supaya anaknya nggak bosenan gitu? Kan soalnya semua juga lagi di rumah nih. maksudnya nggak boleh ke mall gitu Iya gitu ya. kan, kayak anak-anak juga nggak boleh main tuh keluar kemana gitu kan. Harus ditemenin orang tua. Banyak aktivitas anak yang membuat apa ya, membuat tidak bosan anak ya. Bukan masalah ini ya, dikasih TV terus dikasih entah channel apapun gitu kan. Kegiatan yang menarik aja, misalkan ada outbound di dalam rumah Outbound gitu, di dalam ya kan? rumah. Iya, Bisa pernah jadi lihat kan tuh, kita pernah lihat. kita Oh, dia nggak tahu bikin juga. flying fox bro. Lantai 2. Kacau. Entah itu tempat tidur diri jadi kemah-kemahan gitu kan, kita kan nggak tahu juga gitu. Tergantung dari bagaimana cara orang tua mengambil apa ya, simpati hati anak itu biar nggak bosen sih sebenarnya gitu, ya kan? Atau mungkin ada kalau yang cewek-cewek kegiatan masak bareng sama orang tua gitu kan. Ini saya punya pertanyaan satu penting. Dok punya ini ya, kan bilang outbound itu cara bikinnya gimana tuh dok? Bisa Penting aja buat saya, penting. Saya pengen coba ulang. dari ujung ke ujung ya kan, yang kemarin lo gantungin apa gitu kan, kreasinya aja gitu. Nggak cocok sih kayaknya buat anak-anak Indonesia kayaknya. Mereka nanti kreatifnya keterlaluan. Atau bercocok tanam gitu kan, nah itu kan outbound. Tahu-tahu satu tembok bolong. Iya. Itu bisa kan jadi. Pokoknya sekreatifnya aja. Iya juga sih. Iya kan? Gak kebayang sih. Gue lagi ngebayangin flying fox dalam rumah Nggak usah saya. dibayangin, lakuin aja. Nggak usah dibayangin dong. Lakuin aja. Terus kalau misalkan kan kayak yang jaga prokes gereja gitu kan, ada nggak sih kayak hal-hal yang ngeselin gitu atau hal-hal lucu dari umat gitu? Kayak misalnya Kayak lu pakai masker nggak bener terus dari tadi. Iya, terus misalkan terus ada yang nggak ngerti-ngerti kalau dikasih tahu gitu, kepalanya batu gitu. Ada nggak? Kalau waktu itu pernah yang apa ya? Untuk masalah pengukuran suhu kali ya? Nah, Waktu itu kalau nggak salah ada yang nggak mau pakai masker gitu. Nah, jadi kasusnya beda-beda ya, Tapi dokter waktu Jo. itu Awal banget ya. gereja Awal banget. buka, jadi mungkin waktu itu belum terinformasi kalau mau ke gereja harus pakai masker. Nah kemarin itu ada kasus salah satu umat itu nggak pakai masker, jadinya ya mohon maaf dari tim kesehatan kita turun tangan, kita nggak mengizinkan untuk masuk karena Terus begitu kita pulang. beri masker juga menolak. Gitu. Mungkin ya masalah komunikasi, informasi dan udah kita beri edukasi juga sih. Dan sampai sekarang sih
Sekarang Gitu kan kayaknya aman ya. aman-aman semua, Baik-baik kayaknya aja udah pada semuanya, nurut. patuh gitu. Iya. Apakah kita galak kali ya? Karena kita juga bawel kan Dok Ujo ya. Jadi boleh komen di bawah gara-gara takut atau gara-gara apa gimana gitu ya. Buat orang yang dulu nggak pakai masker. Mohon maaf ya. Sudah sesuai SOP-nya ya. Kalau kita galak. Marah-marahnya juga SOP tadi. Penting itu. Penting banget. Marah-marah aja SOP. Iya. Harus bikin laporan lagi di situ. Iya, betul. Iya betul, kita ada laporannya. Laporan marah-marah tuh marahnya apa aja. Direkam kemarin. Waduh. Ada, jadi pokoknya aman, yang penting Teo Agung jemaatnya aman. Yes, tuh. Aman, sehat, tentram. Harus dong. Terus kalau misalkan kayak amit-amitnya lah, kalau misalkan tiba-tiba terjadi ada kasus lah di gereja ini, tindakan apa sih yang bakal dilakuin gitu? Apa bakal ditutup dulu gerejanya sementara atau gimana? Waktu itu kita juga sempat ada suatu momen yang ada yang kasus di gereja ini, dan waktu itu memang kita akhirnya meniadakan ibadah yang offline gitu. Jadi memang satu orang tersebut yang konfirmasi itu harus isolasi pasti ya. Atau DJ juga kita biasanya pantau kan ya, kalau misalkan ada kasus-kasus di wilayah gereja kita, ada yang menjadi kasus COVID, itu kita pantau dari tim kesehatan. Terus untuk kegiatan offline, kalau misalkan ternyata pernah sempat ke gereja, ya itu kita harus stop dulu sampai selesai masa isolasinya si kasus tersebut. Terus cara kan bahasa COVID-nya tuh kayak cara tracingnya tuh gimana gitu? Kalau dari kitanya gitu. Apa Sorry nggak nyampe gua apa. apa gimana ya, apa Tracing. Oh, tracing. iya, Tracing. Pelacakan lah, pelacakan. Tracing. Oh, oke, sorry nggak dapat gua. mulut Sunda. Mulut Sunda, F aja dibilang P. Iya, sorry gua nggak nangkep cuy. Ini untuk tracingnya. Iya. Paling kita kembalikan ke tim Keamanan. Puskesmas ya, enggak? Puskesmas. Terus keamanan. Keamanan. Kirain masih dalam lingkup gereja ternyata. Oh, kalau di lingkup pihak- gereja Kalau di lingkup gereja ya paling tracingnya ya data yang udah masuk ya, siapa aja duduknya di posisi sebelah mana gitu kan, kanan kirinya kan kita bisa lihat dari kamera kan selalu on ya kalau misalkan dalam, nah itu dia paling tracingnya dari situ. Ini siapa nih, orang ini kenal nggak, siapa namanya gitu kan. Nah, yang megang kamera biasanya dia. Nah, jadi Langsung kamu harus kan. satu-satu gitu ya, harus satu-satu. cocok lah masuk tim medis. Iya. Betul kan? Oke deh, itu kita udahin dulu aja ya. Next time biar ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Biar banyak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh komen di bawah ya. Siapa Kita tahu mau bak- nanya sama dokter kita, Kita ini. bakal buka sesi lagi Q&A-nya nanti. Yang penting harus ada yang nanya dulu. Kalau nggak ada yang nanya kita nggak bikin. Iya. Tahu kan? Harus ada yang nanya. Harus ada yang nanya. Kalau nggak saya nanya sendiri nih. Dan lu tahu pertanyaan dia kayak gimana bro, jangan deh. Oke deh, kita see you next time di episode selanjutnya. Bye guys. Dadah.